Pernah nggak sih Anda janji sama diri sendiri mau berubah, tapi entah kenapa ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lama? Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan kupas tuntas sebuah gagasan yang menarik banget tentang kenapa perubahan sejati dari dalam diri itu rasanya susah banget. Pertanyaan ini kayaknya deket banget ya sama kita semua. Kita semua kan pengen jadi versi diri yang lebih baik. Tapi kok ya, perubahan yang awet itu rasanya susah banget dicapai. Yuk, kita lihat apa kata sumber yang satu ini. Oke, kita mulai dengan coba pahami dulu diagnosis masalahnya. Menurut penulis sumber ini tuh bukan sekedar soal kurangnya tekad atau kemauan loh, tapi ada akar masalah yang jauh-jauh lebih dalam dari itu. Mungkin ini terasa relate banget, entah itu soal pernikahan yang udah di ujung tanduk, susah banget buat mempertahankan pekerjaan, atau mungkin anak-anak di rumah yang kok rasanya nggak mau dengerin kita lagi. Ini semua kan masalah-masalah nyata yang bikin kita rasanya putus asa. Di saat-saat itulah kita sadar, wah ada sesuatu yang harus berubah, tapi kita bingung harus mulai dari mana. Nah, ini dia nih gagasan utamanya. Semua masalah yang kelihatan di permukaan tadi, itu semua ternyata cuma gejala. Menurut sumber ini, kita tuh sering banget sibuk memangkas daun, padahal masalah yang sebenarnya itu ada di akar. Kita cari solusi di tempat yang salah. Disinilah penulisnya nawarin sebuah kerangka berpikir yang, jujur ya, simple tapi powerful banget. Ada dua dimensi dalam hidup kita yang kalau kita paham, ini bisa mengubah total cara kita memandang semua masalah tadi. Coba bayangin deh, hidup kita itu punya dua sumbu. Ada sumbu horizontal, ini isinya hubungan kita sama dunia sekitar, pekerjaan kita, keluarga, teman-teman. Tapi ada juga sumbu vertikal, yang menurut penulis adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan katanya, disinilah letak akar masalahnya. Nah, ini intinya, kita tuh nggak akan bisa benerin masalah horizontal kalau dimensi vertikal kita berantakan. Dengan kata lain, kalau hubungan kita dengan Tuhan gak sehat, ya jangan heran kalau hubungan kita sama orang lain juga terus-terusan bermasalah. Masuk akal kan? Biar lebih kebayang, penulisnya pakai contoh yang mungkin bakal bikin kita kaget, yaitu orang-orang yang dari luar kelihatannya paling sempurna. Sumber ini menyoroti sebuah kelompok religius di zaman dulu yang namanya orang Farisi. Mereka ini kalau boleh dibilang adalah contoh sempurna orang yang udah jago banget di dimensi horizontal. Dari luar, hidup mereka itu kelihatan tanpa celah. Mereka itu melakukan segalanya dengan benar di luar. Mereka taat hukum, moralnya tinggi, dihormati di masyarakat, pokoknya jadi definisi orang yang baik deh. Mereka itu panutan pada masanya. Ini nih yang jadi paradoksnya. Kalau seseorang udah melakukan semua hal yang benar, udah kelihatan sempurna, terus letak masalahnya di mana dong? Dan jeng-jeng, disinilah letak masalahnya. Sumber ini mengutip peringatan keras dari Yesus yang intinya bilang begini. Kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar dari orang Farisi, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Wah, ini kan pernyataan yang radikal banget ya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan yang kelihatan dari luar itu aja nggak cukup. Jadi ini dia paradoksnya. Kita bisa aja kelihatan super baik dari luar, tapi hati kita nggak berubah sama sekali. Penulis menyebut ini sebagai kepuasan diri Farisi. Ini bukanlah perubahan yang sejati, melainkan cuma sebuah topeng kebaikan. Jadi solusinya apa dong? Nah, penulisnya menawarkan sebuah pembedaan yang penting banget antara dua jenis perubahan. Kalau kita paham ini, katanya ini bisa jadi kunci untuk membuka transformasi sejati. Penulis membedakan perubahan perilaku yang dangkal dengan transformasi batin yang substansial. Gampangnya gini, perubahan lahiriah itu mungkin bikin kita kelihatan baik, tapi perubahan batiniah itu yang benar-benar membuat kita jadi baik. Dari dalam keluar. Oke, terus perubahan batiniah yang sejati itu kayak gimana sih bentuknya? Menurut sumber ini, ada 3 ciri utama yang membedakannya dari sekedar ganti kelakuan aja. Coba perhatikan polanya ya. Perubahan sejati itu dimulai dari sumber yang benar, yaitu hati. Lalu didorong oleh sebuah proses ilahi, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang otentik di mata Tuhan. Ini jelas jauh lebih dalam daripada cuma sekedar memperbaiki perilaku di permukaan. Dan inilah pertanyaan penutup untuk kita renungkan bareng-bareng. Saat kita berusaha buat berubah, apakah kita cuma sibuk benerin perilaku yang kelihatan, gejalanya aja, atau kita berani lihat lebih dalam, ke akar masalahnya? Karena menurut sumber ini, perubahan yang abadi itu nggak terjadi dengan memoles topeng, tapi dengan mentransformasi hati.